Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamul muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayat dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah mempunyai akal, pikiran, dan pengetahuan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah cuman mengangkat dua derajat, yaitu orang yang beriman sama orang yang berilmu. Berilmu itu orang yang kuat. Sebab penyakit itu cuman 5% yang diawali dari perut. Awal mula penyakit manusia itu dari makanan, dari perut. 95% itu dari pikiran, otak kita. Jadi kalau kita berpikiran sehat, berpikiran kuat, berpikiran penyakit itu bisa disembuhkan, sesuatu itu ada obatnya, pikiran kita selalu diberikan pemikiran yang baik, kita akan menjadi lebih sehat. Karena ada penyakit yang diawali dari pikiran. Penyakit dari pikiran. Jadi dibilang kamu penyakit jantung, penyakit kolesterol, penyakit asam urat, bukan diobati tapi diomong-omongi terus, lama-lama mati orangnya. Jadi kecemasan itu adalah 90% penyakit. Kecemasan itu. Ketenangan 100% adalah kesembuhan. Jadi orang-orang yang memiliki ketenangan itu mempunyai cepat lebih kesembuhan fisik badan dan pikirannya. Jadi kita harus ingat baik-baik, 95 penyakit itu pikiran kita, 5% itu hanya dari makanan. Jadi awal mula manusia itu memulai penyakit-penyakit yang didasari oleh makanan-makanan 5%. 95-nya adalah pikiran kita. Wah, sakit apa ini, kanker kantong kering atau sakit cancer. Nah, sebab itu ada orang yang panjang umurnya kan, ada orang yang panjang umurnya kena kanker masih hidup, kena penyakit-penyakit keras masih hidup, karena dia berpikir selalu baik. Ada yang tidak sakit, tidak penyakitan, tiba-tiba mati. Ada karena pikirannya itu selalu yang tidak baik. Contoh, ada orang bilang enggak, kalau merokok itu orang kalau merokok itu sehat-sehat aja. Bener nggak? Ada nggak yang begitu? Nggak mati-mati tuh, ya nggak? Belum. Rata-rata orang kalau merokok itu ya belum, karena kan semua itu ada jaraknya. Tapi orang yang merokok itu berpikiran santai, tenang. Makanya dia nggak mati cepat. Oh, merokok ini kecil ini gitu. Tapi orang-orang yang di sekitarnya sudah mati duluan karena menghirup asap rokok. Karena yang beracun itu asapnya yang disemburkan di muka kamu tuh, bah. Nah itu jigong naga namanya. Nah, asap itulah yang membawa penyakit paru-paru. Kalau yang merokok itu dia menyebabkan radang paru juga, tapi tidak separah jigong naganya itu. Makanya kan kalau ada orang merokok ditulis area dilarang merokok. Nah, asapnya itu boleh-boleh aja merokok, tapi kalau nggak ada asap, yang merokoknya di air, nah, nggak ada asap. Kita kembali lagi ke dalam ilmu-ilmu ulama terdahulu. Banyak pertanyaan dari para muslimin dan muslimat. Kenapa banyak kiai, banyak habaib merokok? Itu harus dipertanyakan tuh. Kenapa banyak habaib, banyak kiai, banyak ustadz merokok? Rokok itu masuk zaman Belanda. Lihat aja video-video zaman Belanda itu, tentara-tentara Belanda sudah bikin rokok.
dijualkan ke pribumi, dibagikan ke pribumi. Rokok itu berbahayanya, dosanya tahu di mana dosanya. Kata siapa merokok itu nggak makruh, kata siapa itu rokok haram, tahu nggak dosanya rokok itu? Tahu nggak? Asapnya itu memberikan penyakitnya itu kepada orang yang menghirup, bayi, anak kecil, ibu-ibu, anak muda yang sehat, menghiruplah racunnya. Dosanya sama orang yang memberi racun, orang yang merokok itu. Makanya hati-hati, dosa besar. Jangan bilang orang merokok itu nggak dosa, kan dia buat dirinya dia sendiri yang merokok. Tapi asapnya, jigongnya itu loh ke orang. Saya juga kadang lagi makan, tiba-tiba orang merokok, dikasih tegur malah ngomel. Pas saya ajak berantem takut. Pas ajak berkelahi berantem, ya wajar. Kita harus berantem, harus berkelahi. Kenapa harus takut sama berantem? Kenapa harus takut sama berkelahi? Kalau ada orang menantang kita berkelahi, kita harus berkelahi. Kita nggak boleh takut. Iya, sering saya tuh berkelahi zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh saya lihat, ya kalau berkelahi ya berkelahi aja lah. Kenapa sih harus takut? Nggak boleh takut kita. Begitu pula kalian, sama seperti saya, kalian harus berani. Kita cuma boleh takut sama Allah. Kalau ada sesuatu yang salah kita tegur baik-baik, tidak terima, ngajakin berantem. Kenapa harus kita menghindar dari pertarungan? Berkelahi aja, enak berkelahi itu. Olahraga fisik, mau olahraga apa, pernafasan, melatih pernafasan supaya nggak deg-degan, nggak cepat stamina habis. Itu berkelahi. Lihat nabi-nabi, lihat sahabat-sahabat nabi. Pernah nggak ada nabi-nabi yang nggak berantem? Ada nggak yang hidupnya tenang-tenang aja, santai be, ini jedok be, ngopi mana ngopi, lagi santai bo, nggak ada. Nabi itu diajak berantem kata Nabi. Kalau diajak berantem berkelahi, begulat, berantem. Makanya kita kalau ada orang aja, apa lu keluar kebun binatang, nyet lu bapak nyet lu, apa lu nggak terima, lu berantem lu, ya mau bagaimana lagi. Kita takut, kita gemetaran, ngompol. Jangan, laki-laki. Makanya itu mental itu, pikiran itu yang lemah. Sudah belum apa-apa, nanti kamu benjol lo, pala lo segede bakso. Kalau dihajar sama dia ntar mata lo coplot. Belum apa-apa pikirannya, entar lu mati. Ya elah, mati itu urusan Tuhan. Kalau ada orang mengajak kita berantem. Makanya kita sebagai laki-laki jangan pacaran, jangan minum-minuman keras, itu bikin lemah kita. Jangan merokok itu bikin deg-degan. Makanya coba petinju, ada nggak yang merokok menang juara-juara terus? Enggak, ada levelnya, pasti lemah di pernapasannya, deg-degan. Belum berantem sudah dedak, udah dandutan jantungnya. Makanya kalian harus berani. Kalau ada kebenaran, sampaikan yang sopan, yang santun. Tapi kalau ada orang menghina agama kita, menghina bapak ibu kita, kita wajib bela. Nggak boleh takut. Makanya harus takut sama Allah. Tapi kalau kita salah, kita mesti takut. Jangan sudah salah berani, itu seperti setan. Seperti setan. Kita ini kan pejuang kemiskinan, pejuang kebodohan. Bener kan, kita memperjuangkan hidup kita supaya dari kemiskinan, perjuangkan hidup kita dari kebodohan. Kita ini pejuang, masih pejuang. Iya, memperjuangkan martabat, harokat dan martabat kedua orang tua kita.
Iya. Makanya jangan, mental itu harus dilatih, pikiran. Saya kuat karena Allah. Pasti kamu kuat. Saya kuat karena Allah, saya kuat, saya ibadah harus kuat. Sehat pasti. Pikiran kita tuh langsung kuat. Stamina kita nggak habis, nggak cepet ngos-ngosan, nggak takut sama orang dibentak. Langsung menciut. Jadi oncom. Tapi kalau saya takut sama Allah, saya berani karena Allah, gitu, langsung biasa aja, tenang aja, lagi santai bro, tenang aja, tenang aja, nggak gelisah, nggak panik, gitu. Jadi harus ingat ya, berani karena Allah, salah pun harus takut karena Allah, gitu. Jadi baru kita menjadi orang yang punya istiqomah, kekuatan. Iya. Kita jangan jadi orang yang gampang lemah pikiran. Pikiran kita harus selalu disemangatin. Saya kuat karena Allah. Saya pun kalau sakit yang kasih Allah. Kalau ada cobaan, musibah, itu Allah mengampuni dosa saya, sedang menghapus dosa-dosa saya. Pikirannya selalu begitu. Atau miskin mungkin saya kurang rajin kerjanya, kurang banyak temannya. Begitu pikirannya. Bukan miskin marah-marah Tuhan gak kasih rizki yang banyak, bukan. Kalau mau kaya bukan sholat, kalau mau kaya bukan berzikir. Sholat itu supaya kamu tidak menjadi orang yang jahat, berzikir itu supaya kamu dekat kepada Allah, menjadi orang yang tenang. Kalau kamu uang, kamu harus berdagang, berjualan. Ngerti nggak? Baca salawat supaya punya pohon uang. Itu paling kecilnya angan-angan cita-cita kamu. Biar dapat uang, biar dapat mobil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu paling kecilnya kamu punya cita-cita. Paling besarnya kamu mimpi Nabi Muhammad. Kamu dapat syafaat Nabi Muhammad, kamu dekat sama Rasulullah. Hidup kamu damai, sejahtera, sentosa. Itu paling kecilnya tuh, uang banyak itu paling kecilnya loh. Itu baca selawat itu. Paling besarnya kamu dapat segala-galanya kalau sudah dekat sama Nabi Muhammad, udah mimpi Rasulullah. Di sini sudah pada mimpi Nabi Muhammad belum? Karena masih setengah-setengah, cintanya masih cinta uang. Ya fulus gitu. Selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan aku jadi orang kaya. Padahal kalau sudah dekat sama Nabi Muhammad, pasti uang itu datang juga dengan sendirinya. Tapi karena kita maunya duit, ya begitulah. Duit dapat, duit juga dapat. Tapi tidak sebahagia seperti mimpi Nabi Muhammad. Iya. Saya sudah pernah bagaimana uang miliaran, sudah tahu bagaimana. Tapi tidak pernah sebahagia seperti mimpi Rasulullah. Saya kasih tahu. Sampai sekarang masih ada kebanggaan, kesenangan. Ya Allah, masih ada rasa syukur yang besar. Rasa syukur yang tidak bisa dikikis. Uang miliaran, dapat miliaran, tidur sama uang, aduh biasa. Udah biasa miliaran duit itu. Mobil, harta, naik pesawat pribadi apa segala macam biasa. Tapi pas mimpi Nabi Muhammad mendoakan saya, itu rasa syukur yang tidak ada bandingannya sampai ini hari. Makanya saya selalu bahagia, selalu bersyukur. Terima kasih banyak ya Allah, terima kasih banyak ya Rasulullah. Engkau sudah lihat wajah saya, sudah tengok saya walaupun saya dalam mimpi. Oke, kalian juga begitu, mental itu harus berani karena benar. Saya berani karena Allah, saya takut juga karena Allah. Sama orang tua harus tunduk, harus takut. Sama guru harus nurut, tunduk, takut. Sama orang lebih tua harus sopan. Tapi di luar sana hati-hati, banyak seumuran-umuran kalian ini yang mulutnya kotor.
Orang lagi lewat ngomong, mau kemana lo nyet? Gitu. Hati-hati, di luar sana tuh orangnya kasar-kasar ngomongnya. Jangan sampai kita terpancing. Tapi kalau dia mengajak kita ribut, berantem, tonjok-tonjokan, kita jangan lari. Karena paling besarnya dosa kabur, lari dari medan perang. Tahu nggak kamu? Kabur, lari, mati, masuk dalam longkang, dalam selokan. Itu dosa besar matinya. Kalau ada orang mau bunuh kamu, kamu mati dibunuh sama dia, itu kamu punya derajat seperti orang yang bertempur di medan perang. Orang yang mati syahid, orang yang menjaga hartanya, berantem sama rampok, bunuh-bunuhan, mati dia, masuk surga dia. Atau dia mau dipukul, mau dibunuh sama orang, dia membela dirinya, bela diri, namanya kan ada bela diri kan, bela diri, malah mati dia, masuk surga. Bela emak bapaknya, bela istrinya, bela anaknya, bela gurunya, berantem mati, masuk surga. Enak hidup orang Islam tuh, hidup mati dijamin sama Allah. Burung yang bangun pagi jam 5 subuh menyuarakan suara-suaranya, emprit, itu sebenarnya lagi berzikir kepada Allah tuh. Sapi, itu Allah gitu. Cuma kita kan nggak tahu binatang-binatang berzikir tuh. Pagi-pagi sudah bangun nyari rumput, sapi. Burung emprit pagi-pagi nyari makanan, sudah bangun pagi-pagi, mau maghrib kembali ke sarangnya. Lihat deh, binatang aja pinter cari duit, pinter cari makan. Kalau mau makan enak, apa kata binatang, kata burung-burung, kalau mau makan enak harus kerja. Itu binatang-binatang makan enak dia kerja. Mau makan enak harus kerja. Mau kaya harus berdagang, berjualan, baru ada uang. Kalau tiba-tiba dapat uang, itu koruptor, korupsi. Saya berdagang, punya konter HP, berjualan, jualan handphone, jualan pulsa. Mau uang, ya berdagang, punya toko dong. Jangan malak orang, jangan minta-minta. Mau makan enak, kerja. Nggak ada orang duduk enak-enak hujan uang, nggak ada. Iya, bersyukur selalu sama Allah. Allah sudah kasih kita hidup jadi manusia, tidak jadi kecoa kita. Coba kamu kalau mikirkan kamu jadi kecoa hidupnya, tiap hari makan kotoran, hari ini kotoran si Abdul, besok kotoran si Perjo, tiap hari begitu hidupnya. Kamu dijadikan manusia, punya kaki, punya tangan, ganteng ini, cuman kurang di perawatan. Satu lagi, nggak ada yang namanya orang ganteng, nggak ada yang namanya orang cantik, yang ada di perawatan. Orang jelek kalau perawatan jadi ganteng dia, bener nggak? Yang mukanya bopeng-bopeng, hitam dekil, kucelan, endekil, endekuman, permak mukanya, di semen, dempul, itu hilang bopeng-bopengnya dah. Ada itu. Yang penting ada pulus, mafifulus, mampus. Makanya kalau waktu liburan banyakin teman-teman tuh banyak kerjaan juga tuh. Dulu saya seumuran kalian tuh kalau lagi waktu liburan, saya cari teman-teman bapak saya yang sudah mapan, saya kerja sama dia, ikut aja bawain tasnya. Iya bener, bawain bukunya, nanti saya mau meeting dulu ya, kamu tunggu dulu. Ya Allah, tunggu saya lama, dia lagi bekerja. Tungguin barangnya, tungguin tasnya di sini. Nanti saya datang habis dohor. Nggak datang sampai asar mau maghrib. Sholat dulu saya, makan dulu. Nanti ketemu di sini, berangkat ke sana. Tautonya pindah lagi.
Pindah lagi dia, tahu-tahu di daerah Jakarta Mampang, jauh banget, aduh, berangkat. Ya Allah, yang kerja begitu. Sudah selesai ketemu Pak Bos, apalagi yang bisa dikerjakan? Udah, saya mau pulang ini ada uang buat kamu 1 juta. Bayangin zaman dulu, ini buat kamu makan-makan nih. Makan-makan uang 1 juta, ya buncit lah perut. Saya beli baju itu. Zaman dulu 2016 1 juta. 1,5 juta apa 1 juta itu. Oh, besok datang lagi lah. Lumayan ada kerja sampingan ini. Terus suruh teleponin ini. Tolong Muhammad, teleponin ini nih. Ajak ketemu meeting, mau berdagang jual rumah nih. Kamu telepon, ketemuan di mana nanti saya tinggal datang. Itu baik-baik, itu orang kaya itu baik-baik. Cuman kita kan manusia banyak yang pada sombong. Itu orang kaya paling korupsi. Ya itu urusan dia sama Tuhan, korupsi. Urusan dia. Koruptor, ya itu urusan dia. Tetapi kita jangan maling. Kalau kita masih bisa mencari yang halal, lebih gampang cari yang halal daripada cari yang haram. Yang haram itu susah, bener, susah. Coba lihat orang-orang yang maling motor itu, setengah mati. Kalau dia ketangkep jadi apa? Yang begal-begal motor, atau yang motor-motor apa namanya, yang suka maling motor itu apa namanya? Kalau maling motor apa namanya? Curamor. Kalau ketangkep jadi apa dia? Kalau untung juga berapa sih jual motor bekas? 2 juta, 3 juta. Kalau dia kerja sama juga dapatnya, tapi halal, lebih enak, nyaman, tenang. Bener nggak? Koruptor itu hidupnya nggak ada yang tenang. Saya kasih tahu ya, hidupnya nggak ada yang tenang. Walaupun uangnya triliunan, nggak tenang itu hidupnya dia. Tiap hari kadang minum obat tidur biar bisa tidur. Kasurnya mesti beli yang harga 500 juta. Itu kasurnya itu 100 juta, 200 juta. Kamarnya mesti dingin, pakai AC yang mahal mesti. Soalnya dalam pikirannya maling. Bayangin, koruptor. Saya dulu maling di sini, dulu maling di sana, uang orang ini saya colong. Itu, bayangin nggak kamu jadi begitu hidupnya? Bayangkan. Nggak usah kita menghujat orang itu orang setan, orang bajingan. Nggak usah mengotori lidah kita, jangan. Cukup kita bersihkan hati kita. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, maafkan dosa-dosa saya, maafkan perilaku saya. Serem-serem, kamu kira enak hidupnya? Mobilnya bagus, Ferrari. Mobilnya Ferrari, otaknya kolang-kaling. Koruptor, money laundry, diputar, dikasih ke artis atau dikasih ke orang-orang kaya, suruh bikinin bisnis roti, bikin bisnis pabrik pisang, pabrik es. Saya juga pernah sempat mau dapat, cuman saya nggak berani lah, kegedean. 13 miliar. Ini ada uang, nggak tahu, nggak jelas uang apa, uang jin apa uang setan ini. Udah lebih baik saya jualan HP lah yang halal, atau berjualan batu cincin lah. Iya. Makanya Allah itu sudah tahu kapasitas kita itu bisa segini. Kita jangan merasa sok pintar, merasa lebih pintar dari Tuhan, jangan. Yang penting kita berusaha bekerja. Kalau ada yang suruh kejahatan jangan dikerjakan. Kalau ada yang baik, pilih yang bagus. Pak bosnya sekarang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Ya itulah kepikiran lah hidup. Makanya kita yang belum banyak dosanya ini bersyukur selalu. Terima kasih banyak ya Allah, terima kasih. Jangan lupa nanti pendaftaran PNS.
Pendaftaran PNS bisa lewat online, bisa lewat HP, ikut. Paham? Merubah nasib. Masih ingat saya baru beli rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang pakai motor, bajunya kucel, dekil, and dekuman, lewat rumah saya. Yo, waalaikumsalam Bib, waalaikumsalam Bob, Bib dan Bob. Yang ini Habib, yang itu Bob. Siap Bob, lewat naik motor. Setahun kemudian sudah pakai mobil si Bob. Rumahnya gede, besar, sudah jadi orang kaya. Assalamualaikum Bib. Oh, waalaikumsalam. Si Bob udah jadi orang kaya. Kerja apa Bob? Biasa Bib, PNS. Enak tuh PNS, kaya-kaya. Wah, hebat nih PNS, nggak usah jual-jualan dagang-dagangan. Setahun kemudian sudah kaya. Rumahnya gede, lebih gede dari rumah saya. Kalau saya kan banyak rumahnya, kalau dia satu tapi tingkat 3. Iya. Kalau saya kan pedagang, pengusaha dagangan, ada barang, ada uang. Kalau dia PNS, kerja pegawai negeri, PNS tuh, dapat tunjangan mobil, enak dapat mobil, dapat tunjangan rumah. Wah, nggak usah beli rumah. Saya capek-capek jualan, beli rumah. Dia mah tinggal duduk ketak-ketik. Hari ini bikin paspor si Jono, Mas Jono, orang Boyolali. Oke, jadi set. Enak kerjanya PNS. Makanya tuh si Bob udah jadi orang kaya, pakai mobil, kalau ketemu depan rumah cengar-cengir, wajahnya berseri-seri, putih bersinar bagaikan kena lampu petromak. Udah kaya. Paham? Kalau ada kesempatan, ambil. Iya, kalau orang-orang jahat berani menjadi pejabat, kenapa kalian orang-orang baik jadi pengecut? Coba, ada tantangan, saya mau coba hidup baru, saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi PNS, pegawai negeri sipil. Iya, saya mau jadi polisi, bagus. Mau jadi tentara, bagus. Iya. Kalau jadi ulama itu, saya ulama. Ulama nggak boleh jadi orang kaya, nggak boleh. Karena ulama harus zuhud. Kalau dapat uang banyak harus kasih ke pesantren, harus kasih ke orang, harus sedekah. Nggak boleh kaya ulama itu. Kalau ada ulama kaya itu bukan ulama. Nggak boleh ulama itu kaya, karena yang dalam hatinya, dalam dirinya hanya ada Allah. Kalau dia banyak uang, banyak harta, banyak istri, pasti dia mikirnya kemana-mana. Makanya ulama itu harus Allah aja. Gitu. Kalau uangnya banyak harus bagi-bagi. Makanya kayak Abah, kayak Umi, keluarganya Abah, keluarganya Umi. Lihat uangnya. Lihat, setiap hari berapa ton? 10 ton beras. 10 ton beras itu satu harga motor Harley Davidson. Lihat, 10 ton itu. Berani nggak itu? Ya pakai motor-motor gede itu, jual motornya beli beras buat orang miskin. Makanya kalian juga harus jadi orang kaya. Bagaimana rasanya naik motor besar, beleduk kompor dapur. Cuman saya nggak bisa naik motor sih. Ya bagus lah.
Mau beli motor gede, bagus lah, keren-kerenan lah, gaya-gayaan. Besoknya lihat berita apa namanya itu, bendahara Demokrat mati ketabrak pakai Harley Davidson sama mobil losbak. Udahlah, lucu-lucuan jadinya dah. Di Indonesia begitu, supirnya nggak ada SIM. Kadang kita sudah rapi ya, pakai jaket komplit anti kelindes, helm anti pecah, sepatu anti slip, jaket, jam semua sudah siap. Tiba-tiba datang orang nggak pakai SIM, mobilnya remnya belong, orangnya selengean, lagi ngerokok sambil makan gorengan. Kita yang profesional ketabrak. Maka Indonesia itu nggak bisa gaya-gayaan. Orang Indonesia itu nggak bisa gaya-gaya. Orang kita itu nggak bisa gaya. Orang kita kerja, beribadah, udah ya. Jadi nggak usah, lebih baik uangnya buat orang miskin, buat ngasih makan orang, buat makan-makan, sedekah, berkah. Oke, sudah selesai. Semangat, pikir yang baik, yang bagus, selalu berterima kasih sama Allah dalam hati. Jangan merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.